Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kesayangan kita, yaitu channel kita bersama. Saudara, apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan terkait saudara pelarangan umat beribadah, khususnya kepada orang-orang Kristen dari RT 006. Saudara, di sini sang ustadz yang terkenal dan juga seorang artis Nikita Mirzani juga saudara turut tidak membenarkan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum radikal ini. Saudara, mungkin kita sudah tidak sabar melihat videonya, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saya ingin mengerucut pada kesempatan kali ini. Kita ini bicara wawasan kebangsaan. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Persoalan seperti ini akan terus berulang dan tidak akan pernah ada penyelesaian. Padahal kuncinya cuma satu. Gereja itu dipersoalkan karena tidak ada izin. Yang ngasih izin itu siapa menurut PBN? Yang ngasih izin itu adalah bupati wali kota. Ngapain pening-pening, kasih aja izin. Setuju gak kira-kira? Nah, ini ada masalah ini. Masalahnya di mana? Pejabat publik ini ada 3 model setelah saya perhatikan, Pak. Ada pejabat publik, bupati wali kota, ketika muncul persoalan terhadap rumah ibadah masyarakat agama minoritas, di tengah-tengah masyarakat agama mayoritas, ada yang sigap mampu menyelesaikan persoalan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Bupati Minahasa Tenggara. Ada musola yang ditolak oleh warga. Musola itu kan milik muslim berarti kan? Warga di sana mayoritas beragama Kristen, Protestan. Warga cenderung menolak pendirian musola. Namun bupatinya turun ke lapangan, apa masalahnya? Warga dikumpulkan, diajak rembuk bareng. Kalau kita rembuk pekon namanya, duduk bareng, rembuk bareng. Bupati mengatakan musola ini harus berdiri. Saya sebagai bupati, kata dia, menawarkan diri menjadi ketua panitia pembangunan dan langsung nyumbang 500 juta. Warga langsung setuju. Yang tadinya masjid, lalu yang tadinya musola, lalu ditingkatkan menjadi masjid. Ini kepala daerah yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dia menyelesaikan masalah. Jelas betul, Pak. PBM itu mensyaratkan kewenangan izin itu ya ada pada kepala daerah. Ngapain kemudian kepala daerah malah melipir? Ini penting untuk saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada kecenderungan kepala daerah itu, pejabat daerah ini melipir tadi itu. Melipir, kemudian apatis. Mungkin ini dia sedang bertaruh dengan elektabilitas. Seandainya dia nggak nyumput gitu. Ada nggak sih pejabat kalau urusan ini nyumput? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini mau kita upload di YouTube ini soalnya biar denger tuh pejabat tuh. Dia malah melipir, dia malah nyumput, nggak tahu apa maksudnya. Seakan-akan dia biarkan masyarakat bergejolak sedemikian rupa. Dia mungkin sedang cari aman demi satu elektabilitas. Saya sih menyarankan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat nggak layak jadi pemimpin. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Yang jangan cari aman. Dia baru disebut pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah rakyatnya. Bukan cari aman. Itulah tugas pemimpin. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalahnya, Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Saya nggak membuat menjat satu agama ya. Misalnya ada pejabat beragama Protestan, tidak suka masjid berdiri umpama.
ada pejabat beragama muslim tidak suka gereja berdiri umpama, berarti dia terpapar paham radikal, ekstrim kanan. Di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Nah ini persoalan Bapak Ibu. Kayak kejadian Natal kemarin kan, umat lagi Natalan dipersekusi. Natal, ada yang Natalan di rumah kan gitu, ada yang Natalan di ruku kalau tidak salah. Kan sederhana memandang persoalan tuh, simpel banget kalau saya. Mengapa dia Natalan di rumah? Ya sama, orang Islam sering nggak pengajian di rumah? Ada nggak yang mubarin? Nggak berani dibacok dengan macam-macam. Nggak ada kan? Apa masalahnya pengajian di rumah? Dan orang mengadakan Natalan di rumah mungkin dengan alasan nggak punya gereja. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan Natal di rumah, karena nggak punya gereja. Mengapa dia tidak punya gereja? Karena pejabat daerah nggak mau ngasih izin. Itu saja masalahnya. Ada yang kemudian Natalan sampai di ruku, dimarahin, digerebek, karena fungsi ruku bukan buat gereja, ini menyalahgunakan fungsi bangunan. Tanya dulu sama yang pakai ruku buat ibadah. Ngapa pakai ruku? Karena nggak punya gereja. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Ini kantor kecamatan, pakai kebaktian tiap minggu. Karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, demikianlah videonya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah menyuarakan apa yang dialami oleh orang-orang yang beragama Kristen di bangsa kita di Indonesia ini, terutama di beberapa daerah yang mana masih terjadi pembubaran ibadah, masih terjadi pelarangan ibadah, juga masih terjadi penolakan-penolakan terkait dengan rencana pendirian suatu tempat ibadah. Dan umumnya dalam hal ini adalah gereja yang kemudian kerap kali mendapatkan penolakan dari kelompok-kelompok yang menamakan diri adalah kelompok warga dan segala macamnya. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, memang kalau kita bicara terkait dengan situasi toleransi di bangsa kita di Indonesia, ya memang di beberapa daerah, terutama di daerah Indonesia bagian timur ya, itu luar biasa di sana ya toleransinya, seperti di Kota Kupang ataupun kemudian di Ende, di Flores. Wah itu luar biasa ya teman-teman semuanya terkait dengan toleransi di sana. Dan juga sebenarnya di beberapa daerah seperti di Kepulauan Nias itu juga toleransi di pulau ini luar biasa sekali. Puji Tuhan ya, jadi orang sekalipun banyak yang mayoritas di sini adalah beragama Kristen, tetapi ada juga penganut agama lain dan semuanya berjalan lancar. Orang mau ibadah, orang mau dirikan, mau renovasi tempat peribadatannya, ya kita syukur-syukur aja. Itu kan perbuatan yang baik ya, itu perbuatan yang luar biasa. Jadi harusnya kalau orang mau ibadah, kalau orang mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang nuansanya adalah hal agama, ini kan perbuatan baik. Maka sebagai sesama warga negara yang juga beragama, ya kita support aja, kita dukung aja ya. Dan beberapa waktu yang lalu mengenai pelarangan tempat peribadatan juga sempat ramai ya. Bahkan bukan hanya itu, juga ada mengenai pelarangan peribadatan, lalu kemudian juga ada pembubaran ibadah. Bahkan seorang artis yang bernama Nikita Mirzani juga ikut memberikan komentar. Bahkan dalam beberapa pemberitaan dikabarkan Nikita Mirzani pun juga ikut bersedih hati. Bahkan lebih lanjut, Nikita Mirzani pun dalam media sosialnya menyampaikan bahwa orang Kristen itu kan hanya beribadah 1 kali dalam 1 minggu. Kenapa kalian tidak membiarkan mereka beribadah 1 kali dalam 1 minggu? Dan itu pun peribadatan umat Kristen yang dilakukan tiap hari Minggu itu, yang 1 kali dalam seminggu itu, tidak berlangsung dalam 1 hari full. Palingan 2-3 jam lah kegiatan peribadatan itu berlangsung, dan juga tidak memakai pengeras suara, tidak memakai toa sehingga bisa menimbulkan rasa resah dan tidak nyaman bagi warga sekitar misalnya. Dan itu kan tidak dipakai oleh orang-orang Kristen. Adapun misalnya pengeras suara umumnya dipakai di dalam ruangan itu sendiri. Nah inilah teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi keprihatinan kita beberapa waktu belakangan. Dan tentu kita terus berharap kepada Bapak Presiden Jokowi, juga kepada Bapak Menteri Agama, dan kepada Bapak Mendagri, Menteri Dalam Negeri, karena ini berkaitan dengan PBM ya, ataupun SKB 2 Menteri. Nah, saudara-saudara, baru saja kita mendengar apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi, dan juga seorang artis Nikita Mirzani. Mereka pun, saudara, sangat mengecam perbuatan dari kaum radikal ini, oknum yang melarang umat Kristen yang beribadah.
Maka saudara, ada juga gereja-gereja yang dibakar. Tetapi kalau kita melihat di sini seolah-olah pemerintah diam terhadap hal itu. Jadi saudara, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan sang ustaz tadi, bahwa seharusnya kita sebagai pejabat, sebagai pemerintah daerah, kita itu bukan malah mendukung untuk menutup dan melarang umat Kristen beribadah. Tetapi seharusnya sebagai pemimpin daerah, ya, kita ini mendukung, ya, menolong supaya orang Kristen ini bisa beribadah. Kalau belum ada izin, berikan izin supaya bisa beribadah. Tetapi justru sebaliknya kita melihat bahkan bupati sendiri yang menutup gereja, seperti yang terjadi di Purwakarta. Dan juga seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu RT Diding. Dia sebagai RT, bayangkan. Dia bukan malah menolong dan mengayomi masyarakat. Tetapi justru dia yang membacok, ya, orang Kristen Katolik yang sedang mengadakan ibadah di dalam rumahnya. Nah, ini adalah perbuatan yang terkutuk dan tidak terpuji, ya. Kiranya saudara, lewat video ini pemerintah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, melihat hal ini. Saya pernah dengar apa yang dikatakan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Jangan kita asik-asik membangun negeri ini dengan bangunan jalan tol dan lain sebagainya, sedangkan hati nurani di Indonesia ini sedang rusak. Itu yang perlu diperbaiki, supaya hati-hati yang radikal ini segera dibasmi, sehingga mereka tidak bisa lagi berbuat seenaknya. Dan dengan mengatasnamakan SKP 2 Menteri, lalu mereka melarang orang-orang beribadah. Maka saudara, saya pernah mendengar perkataan seorang radikal ini yang mengancam orang yang beribadah. Dia mengatakan, "Kubacok kau nanti," katanya. Nah, ini perbuatan tidak terpuji. Ini harus segera diberantas, diadili, tangkap mereka. Tuhan memberkati kita. Shalom.